Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanavi Pramesti dengan NIM 23515913SV22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek untuk PGPB acara ke-9, yaitu mengenai Maps Activity. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan skrip dan juga menampilkan hasil runningnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan inti dari pengerjaan untuk proyek acara ke-9 ini. Jadi untuk acara ke-9 ini yaitu pengembangan aplikasi mobile yang bisa nantinya itu untuk menampilkan peta dan fungsi pendukung lainnya seperti zoom in, zoom out, geolocation, dan juga ketika marker itu diklik itu nanti akan muncul sebuah gambar. Nah, fungsi supaya bisa seperti itu menggunakan MapLibre yang dapat dilakukan dengan memasukkan MapLibre SDK ke dalam proyek. Sehingga aplikasi yang menampilkan peta itu dapat interaktif. Kemudian MapLibre adalah alternatif dari open source untuk Mapbox yang bisa menampilkan fitur peta yang detail. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada marker, kemudian bisa untuk navigasi, yang tentunya berbasis lokasi. Nah, caranya bagaimana supaya bisa seperti itu, yaitu dengan mengintegrasikan MapLibre bisa memanfaatkan untuk berbagai API. Tentunya untuk mendukung fungsionalitas seperti pelacakan lokasi pengguna secara real-time, kemudian penelusuran rute, serta menambahkan lapisan data khusus untuk menampilkan informasi tambahan di dalam peta itu. Nah, MapLibre itu mendukung pemetaan offline dengan caching, sehingga aplikasi dapat tetap menampilkan peta walaupun tidak ada koneksi internet. Oke, begitu untuk MapLibre yang berkaitan dengan Maps Activity. Selanjutnya, saya akan mencoba merunning program di acara ke-9 ini. Sebelumnya ini juga sudah saya tautkan dengan HP saya menggunakan kabel USB. Nah, sembari menunggu untuk proses runningnya, jadi pada acara ke-9 ini itu hanya berupa skrip untuk activity main XML, kemudian ada dialog image XML, kemudian pengaturan Java-nya tentunya yaitu main activity, dan juga untuk Android manifest, kemudian ada di bagian build Gradle-nya. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Ini saya akan perbesar terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasinya. Di sini ada beberapa button. Untuk bagian ini tuh dia adalah kompas. Jadi ketika diklik di sini, oke. Nah, jadi ketika kompas itu diklik lagi, dia akan menuju ke arah utara. Berikutnya di bagian pojok kiri atas itu ada untuk geolocation. Oke, geolocation. Nah, ketika diklik geolocation itu muncul window seperti ini ya. Izinkan My Maps mengakses lokasi perangkat. Jadi ini saya klik. Nah, kemudian ketika diklik lagi, dia akan memperlihatkan posisi saya saat ini. Nah, ini posisi saya ada di sini. Kemudian untuk ini tadi marker di sini jadi ketika aplikasi pertama dibuka itu saya menampilkan lokasi sekolah lokasi ini. Oke, ketika marker itu diklik, nah dia akan memunculkan sebuah gambar. Kemudian untuk zoom in-nya ini berfungsi di sini bisa.
Lalu untuk zoom out, nah untuk zoom out ini saya atur di yang tampilan Yogyakarta seluruhnya supaya terlihat. Nah, yang biru-biru ini adalah geolocation saya atau lokasi saya saat ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan skripnya. Nah, untuk skrip di sini saya akan mulai di bagian desain untuk XML-nya. Nah, yang pertama ini saya menggunakan relative layout. Lalu di sini ada pengaturan untuk mapbox-nya SDK. Lalu ini ada untuk button di sini. Button geolocation. Nah, ini. Kemudian ini juga ada button untuk zoom in dan juga button zoom out. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk dialog image. Nah, apa fungsinya dari dialog image ini? Jadi dialog image itu digunakan untuk menampilkan gambar ketika marker ini tadi diklik. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan script untuk main activity-nya. Oh ya, sebelum itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengatur untuk build Gradle-nya. Jadi di sini perlu menambahkan implementation dari map library-nya supaya bisa untuk menampilkan map yang ada di sini. Nah, berikutnya itu perlu mengatur di bagian Android Manifest juga. Nah, di Android Manifest ini perlu menambahkan untuk akses permission ketika button dari geolocation itu diklik. Jadi di sini perlu menambahkan akses find location dan akses course location. Selain itu, di sini itu juga perlu mengatur. Nah, di bagian string itu perlu mengatur untuk geolocate di sini. Supaya nanti, nah ini string geolocate supaya bisa digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk scriptnya. Untuk script utamanya itu, nah yang pertama tentunya di Java-nya itu perlu menginisialisasi banyak banget untuk import-import. Import di sini tuh ada untuk import Android, kemudian dari import Mapbox itu sendiri. Di sini ada untuk kamera position, kemudian update factory, dan lain sebagainya yang ada di sini. Nah, selanjutnya hal yang perlu dilakukan itu adalah menginisialisasi untuk map view, kemudian buttonnya, dan juga permission itu tadi supaya lokasi saya saat ini tuh bisa tertampil. Nah, berikutnya di sini ada untuk inisialisasi dari map library-nya. Kemudian di sini ada untuk map view, lalu di sini, nah ini tuh script untuk pengaturan dari style map-nya. Di sini menggunakan TMS style. Berikutnya yaitu script untuk markernya. Nah, untuk marker di sini itu saya menambahkan ada 4 marker. Ini marker 3 marker itu ada untuk di sini ada D4 SIG ini, kemudian perpustakaan dari vokasi. Nah, marker ketiga itu ada untuk TILC. Kemudian yang marker keempat itu adalah posisi saya saat ini. Di sini, kayak begitu. Nah, latitude dan juga longitude ini bisa dicari dengan maps. Jadi, koordinat di maps itu tinggal disalin. Oke, selanjutnya adalah pengaturan di sini itu pengaturan untuk markernya. Di sini marker kan jadi perlu menambahkan di bagian drawable itu perlu menambahkan marker ini. Kemudian your image ini tuh atau image SV ini tuh adalah untuk ketika marker itu diklik muncul gambar. Nah, selanjutnya adalah pengaturan script supaya mengatur zoom levelnya. Di sini zoom levelnya itu 10. Jadi bisa menampilkan provinsi itu tadi ya, diklik ini. Nah, ini zoom levelnya itu 10. Kayak berikutnya itu ada untuk kamera position. Jadi pertama kali dibuka aplikasinya itu akan tertampil di bagian vokasi tadi ya, sekolah vokasi dengan zoomnya itu 15. Berikutnya ini adalah untuk pengaturan enable location component. Jadi perlu mengaktifkan lokasi komponen beberapa itu tadi. Nah, berikutnya itu ada untuk pengaturan dari button zoom in dan juga button zoom out. Nah, di button zoom in dan button zoom out ini tuh itu ada pengaturan. Nah, ini tadi kan 10. Jadi di sini minimal zoom levelnya itu 10. Dia menampilkan seperti ini, menampilkan yang keseluruhan dari wilayah Yogyakarta. Lalu ketika ini nanti misalnya di sini zoom out-nya itu diklik lagi, itu dia kan udah nggak bisa, itu bakal muncul terus yang berbunyi you have reached the minimum zoom level.
Nah, selanjutnya itu adalah pengaturan untuk button dari geolocation. Button dari geolocation ini tuh perlu tadi mengatur di Android manifest-nya, kemudian perlu membuat inisialisasi supaya ya ini seperti to do consider calling, jadi memanggil lokasinya. Nah, di sini itu juga Mapbox itu perlu script untuk mendapatkan komponen lokasinya. Lalu di sini ada pengaturan permission manager seperti di awal tadi ya perlu ditambahkan. Lalu di script selanjutnya ini adalah pengaturan ketika marker itu diklik itu bakal muncul dialog. Ini ada private void show image dialog. Jadi itu bisa muncul gambar seperti ini. Itu diatur di sini ada marker layer, kemudian di sini adalah untuk ID-nya itu image SV ya sesuai namanya di sini image SV. Kemudian ini adalah pengaturan untuk permission-nya. Jadi perlu memperlihatkan dialog explaining why you need location permission. Nah, dialog explaining itu tuh yang bagian awal tadi. Ketika aplikasi baru dibuka, dia akan memunculkan apakah My Maps diizinkan untuk mengakses lokasi. Nah, itu di bagian awal tadi ada pilihan hanya sekali atau ketika aplikasi dibuka dan tidak boleh diizinkan itu tadi. Oke, di sini saya akan mencoba untuk stop dulu. Nah, nanti dia akan muncul kembali untuk akses dari permission ini. Nah, sembari menunggu, ini saya akan melanjutkan pengertian dari script-nya. Pengertian di script ini ada untuk permission juga, kemudian, yang bagian ini tuh ada on start, on resume, pause, stop, memory, destroy, dan di bagian akhir itu adalah untuk save intent state. Nah, dari start, resume, hingga destroy ini tuh jadi pengaturan ketika aplikasi itu baru pertama kali dibuka itu kan start, kemudian ada resume, ada pause. Itu perlu diatur ketika membuat aplikasi yang seperti ini. Nah, ini tadi untuk geolocation-nya. Nah, dia bakal muncul akses izinkan seperti ini. Itu diatur di sini. Present atau soal dialog explaining by unit location permission. Nah, di sini tinggal dipilih, kemudian geolocation-nya bisa berfungsi. Jadi di bagian start, resume, hingga destroy ini tuh ya ekosistem untuk aplikasinya. Urutannya ada start, resume, hingga destroy itu menghapus gitu ya. Nah, itu saja untuk acara ke-9 ini. Jadi ada geolocation, zoom in, zoom out, kemudian ada untuk kompas juga ini ketika diklik dia akan langsung ke arah utara. Oke, begitu untuk acara ke-9 ini mengenai Maps Activity. Jadi untuk script acara ke-9 ini sedikit ya. Hanya perlu mengatur Java-nya, kemudian XML-nya, Android Manifest, dan juga Gradle-nya. Nah, oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara PGPB yang ke-10. Bye-bye.